Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers, dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Ya football lovers, kali ini Johan akan memberikan informasi menarik mengenai timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Tentunya sebelum kita membahas atau menceritakan tentang sepak bola Indonesia, timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia 2026, tentu saatnya football lovers mengklik subscribe karena subscribe itu gratis. Klik like karena like itu juga gratis agar channel ini terus berkembang jauh lebih baik lagi, agar channel ini memberikan tampilan terbaik lagi untuk Anda dan memberikan informasi menarik yang dapat menjadi sebuah obrolan bagi semua penggemar sepak bola Indonesia. Ya, football lovers, terima kasih buat Anda yang sudah meng-subscribe channel ini dan terima kasih buat Anda yang sudah like, kemudian selalu setia untuk melihat video-video yang Johan upload di cerita bola terkini agar supaya channel ini terus berkembang jauh lebih baik lagi. Kemudian Anda juga selaku pecinta sepak bola mendapatkan informasi yang menarik dan dapat diobrolkan di ranah obrolan pecinta sepak bola, tentunya tentang sepak bola Indonesia. Nah, football lovers, ini kita akan bahas mengenai timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Seiring waktu berjalan ya, ternyata memang sungguh-sungguh melelahkan sekali bagi Coach Sintayong ya. Dimana Coach Sintayong ini di tahun ini terutama ya melakoni jadwal yang begitu padat sejak bulan Mei ya, bahkan dari bulan Januari 2023 itu sudah memiliki jadwal yang sangat-sangat padat bersama timnas Indonesia dan para anggota timnya pun berubah-ubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan hijau, di mana Coach Sintayong melihat para pemain-pemain ini apakah memiliki skill yang stabil di atas lapangan hijau ataukah sedang turun. Nah, seperti pada video-video sebelumnya bahwasanya Coach Sintayong ini memang memilih para pemain yang memiliki performa yang baik di ajang kualifikasi Liga 1 ataupun mungkin di timnya masing-masing. Tentu para pelatih tim akan merekomendasikan para pemain-pemain yang menurutnya memiliki performa sangat baik. Jika memang menurut Coach Sintayong hal ini adalah hal yang tidak memuaskan, maka Coach Sintayong akan langsung turun ke lapangan memantau bagaimana para pemain tersebut berlaga di lapangan hijau. Jika memang menurutnya kurang bagus ya, bisa jadi akan ada nama-nama pemain lain yang akan masuk untuk menggantikan seseorang yang mungkin direkomendasikan oleh tim pelatih dari timnya itu sendiri begitu. Nah, kalau kita bicara tentang timnas Indonesia nih football lovers, beberapa waktu yang lalu timnas Indonesia dikabarkan akan berlaga di beberapa kompetisi dalam waktu dekat seperti AFF, Piala AFF ya. Kemudian juga ada Piala Asia dan Asian Games ya. Memang sangat-sangat padat ya karena memang kondisi akhir tahun dari tahun 2023 ini timnas Indonesia sedang mengalami puncak kejayaan. Bisa dikatakan seperti itu. Karena kenapa? Karena timnas Indonesia selama ditangani oleh Bapak Erick Thohir beserta beberapa pelatih yang memang sangat berpengalaman seperti Coach Sintayong, Indra Safri dan juga Bima Sakti ini memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat baik di tahun 2023. Tentu hal ini menjadi sebuah bekal bagi timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Asia serta Piala Dunia nantinya 2026. Banyak para pemain dan juga para penggemar sepak bola yang menanyakan tentang target timnas Indonesia. Pada waktu lalu juga di video cerita bola terkini sudah kita bahas mengenai target timnas Indonesia di Piala AFF. Ternyata Bapak Erick Thohir beserta jajarannya memang tidak menargetkan secara khusus Piala AFF ini akan mendapatkan juara ataupun tidak ya. Karena memang Piala AFF ini adalah ajang tahunan yang memang tidak dinaungi oleh FIFA secara langsung dan berbanding dengan Piala Asia ya. Piala Asia ini memang sangat-sangat disayangkan jika memang timnas Indonesia tidak dapat menembus dalam laga yang dihelat nantinya. Kemudian di Asian Games juga seperti itu. Maka timnas Indonesia saat ini memfokuskan diri untuk meraih kemenangan di laga-laga besar di bawah naungan dari FIFA. Kemudian daripada itu, timnas Indonesia yang dikabarkan akan berlaga di Piala Dunia 2026 ternyata memang harus menempuh pertandingan pertama ya bersama Brunei Darussalam. Tentu lawan dari timnas Indonesia ini memiliki persepak bolaan yang cukup maju dan bahkan beberapa pelatih
asal luar ya dari Brunei Darussalam ini telah memiliki bekal yang sangat baik dalam melatih timnas Brunei Darussalam. Kenapa? Karena memang di laga-laga sebelumnya timnas Brunei Darussalam ini menunjukkan kualitas para pemain yang memiliki skill individu cukup baik. Hanya kurang dalam polesan saja mungkin ya. Tapi dalam waktu dekat tentu timnas dari Brunei Darussalam ini memiliki bekal yang baik karena tim kepelatihan secara khusus telah membentuk pemain-pemain tersebut dari ajang sebelumnya. Ini jauh lebih keras lagi dalam sesi latihan kalau tidak salah seperti itu, karena memang timnas Brunei Darussalam ini ketika bermain di menit-menit awal ia selalu memberikan gempuran-gempuran yang sangat-sangat membahayakan bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Namun di ujung-ujung babak pertama dan di ujung babak kedua biasanya para pemain timnas Brunei Darussalam mengalami keletihan. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk timnas Indonesia meraih kemenangan di menit-menit terakhir pada babak pertama dan babak kedua. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya jika memang timnas Indonesia dapat menempuh jalur gempuran ya di awal menit pertama, kemudian di awal menit kedua timnas Indonesia dapat menjauhkan angka skor dari timnas Brunei Darussalam. Ini juga menjadi sebuah prestasi tentunya, karena target bagi timnas Indonesia untuk berlaga di Piala 2026 ini sangat-sangat dinanti-nantikan oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Terlebih timnas Indonesia telah memiliki pengalaman yang sangat baik di kancah internasional. Bahkan beberapa waktu yang lalu Bapak Erick Thohir selaku ketua PSSI dan juga tim tentu memberikan semangat yang cukup tinggi bagi timnas Indonesia untuk berlaga di FIFA Matchday melawan tim sekelas timnas Argentina dan juga timnas Palestina. Ini bukan hal yang main-main ya. Tentu ini adalah hal yang sangat-sangat serius bagi sosok seorang ketua umum PSSI dan juga jajarannya, memberikan semangat yang luar biasa bagi para pemain timnas Indonesia untuk memberikan permainan terbaik, kemudian juga mendapatkan pengalaman terbaik, bekal di ajang-ajang internasional seperti Piala Asia, kemudian juga Asian Games, dan tentunya Piala Dunia 2026 nanti. Nah, dari kabar tersebut ya tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia 2026, ini beberapa waktu yang lalu juga sudah kita ceritakan di dalam video cerita bola terkini. Saksikan saja kalau misalnya Football First memang mau menyaksikan ya. Dan yang terbaru ini juga kabar terbarunya dari beberapa informasi media online. Kita bacakan saja tentang timnas Indonesia yang memiliki hasil drawing babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini melawan timnas Brunei Darussalam. Dan dikabarkan dari blogsport.com, timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Kamis tanggal 27 bulan 7. Tentunya untuk drawing putaran pertama dilaksanakan pukul 13.00 WIB. Pada drawing ini dilakukan oleh Eksekutif Direktur AFC Divisi Kompetisi Sin Manggil. Kemudian hasilnya timnas Indonesia akan bertarung dengan Brunei Darussalam. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan digelar dalam dua leg. Yang pertama 12 Oktober dan 17 Oktober 2023. Bukan timnas Indonesia saja, pelatih Vietnam sebut Thailand saingan terberat menuju Piala Dunia 2026. Nah, beberapa waktu yang lalu media Vietnam menyampaikan bahwasanya tim terberat yang akan menjadi lawan terbaik bagi Vietnam adalah Thailand saja, seperti itu ya. Timnas Indonesia tidak termasuk, tapi ternyata hati timnas Vietnam pun menyebutkan bahwasanya mereka memiliki lawan yang cukup tangguh selain Thailand, yaitu Indonesia. Nah, ini pengakuan yang cukup valid ya bagi sosok seorang pelatih. Bagus nih, karena kenapa? Karena memang timnas Vietnam ini selalu dipertemukan oleh timnas Indonesia di semifinal biasanya. Semifinal kalau enggak final, sama dengan Thailand. Memang di Asia ini cukup kuat ya tiga tim ini, dan memang memiliki pelatih-pelatih yang sangat-sangat berkelas seperti itu.
Selain daripada itu, dalam drawing ini ada 18 negara yang ambil bagian untuk lolos dari babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan nantinya ada 9 negara yang lolos dari fase tersebut. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan dari babak ini. Setelah lolos dari babak pertama, 9 negara akan bergabung dengan 27 negara yang lolos otomatis ke babak kedua. Round pertama dipertemukan tim seeded melawan non-seeded. Kemudian round selanjutnya itu nanti akan diumumkan. Pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, ini nantinya Indonesia masuk dalam pot pertama bersama Taiwan, Yaman, Afghanistan, serta Maladewa, Singapura, Myanmar, Nepal, dan Kamboja. Nah, pot kedua yang berisi tim seeded berisi Macau, Mongolia, Bangladesh, Laos, Brunei, Timor Leste, Guam, dan Pakistan. Kembali dilakukan drawing untuk babak kedua penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pada drawing ini masuk dalam pot keempat. Nah, ini menjadi sebuah kabar yang sangat-sangat dinantikan bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia tentang timnas Indonesia yang akan menjalani pertandingan pertama melawan Brunei Darussalam. Tim yang bisa dikatakan cukup baik dalam perkembangan sepak bolanya, namun ya lagi-lagi memiliki kelemahan yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin agar mendapatkan gol-gol penting yang akan dicetak oleh striker-striker ganas timnas Indonesia. Tentu para pemain timnas Indonesia yang tidak hanya di posisi striker, ada di posisi gelandang serang dan juga ada di posisi sayap. Ini sangat-sangat memiliki komitmen yang cukup tinggi. Ketika mereka menyerang, minimal mereka dapat menggocek lawan kemudian memberikan assist kepada striker. Jika memang tidak, mereka akan melakukan shoot umpan panjang ataupun secara khusus mereka akan melakoni trik yang memang sudah dijalani dan dilatih oleh Coach Sintayong dalam waktu latihan singkat. Kenapa dikatakan latihan singkat? Karena memang mereka dikumpulkan bersama timnas Indonesia ini tidak dalam waktu yang cukup panjang. Hanya saja ada beberapa pemain yang memang sudah melakoni latihan dalam sesi yang cukup panjang bersama Coach Sintayong dalam laga-laga sebelumnya. Contohnya, ini dalam laga yang sangat-sangat padat di bulan Agustus, September, Oktober ya. Mungkin Coach Sintayong akan memanggil para pemain-pemain yang sudah pernah dipanggil ke timnas Indonesia. Dan beberapa pemain yang sudah pernah dipanggil ini adalah pemain-pemain yang sempat juga tidak dipanggil oleh Coach Sintayong. Contoh, seperti Egy Maulana Fikri, kemudian Hansa Muyama, yang sempat dipanggil kemudian memiliki performa yang kurang baik, maka mereka tidak dipanggil. Dan ini nanti mungkin bisa saja dipanggil, karena memang pemain-pemain abroad kita bisa saja tidak dapat dipanggil ke timnas Indonesia karena kesibukan mereka di timnya masing-masing. Bukan karena rasa nasionalisme, tapi ini masalah tentang jenjang pertandingan yang dikategorikan ya bisa dikatakan ya cukup pemain pelapis saja yang bisa bertanding di laga ini karena tidak dinaungi oleh FIFA, yaitu Piala AFF. Nah, kalau untuk kualifikasi Piala Dunia, kemudian FIFA Matchday, kemudian Piala Asia, Asian Games, ini ada kemungkinan besar mereka akan dipanggil ke timnas Indonesia seperti di video yang sebelumnya kita sudah bahas. So, buat football lovers dimanapun Anda berada, mari kita dukung dan mari kita doakan saja timnas Indonesia agar dapat memenangkan laga melawan Brunei Darussalam nantinya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia di putaran pertama. Dan kita doakan saja timnas Indonesia dapat meraih poin yang cukup tinggi ketika menjalani FIFA Matchday nantinya di bulan September. Kemudian ajang-ajang seperti Piala Asia dan juga Asian Games nantinya akan dilancarkan dan mendapatkan pemain-pemain yang terbaik bagi timnas Indonesia. Mungkin itu saja footballers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Saksikan video-video lainnya dan jangan lupa like, subscribe karena subscribe itu gratis. Saya Johan pamit undur diri. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.